Halo, kami dari kelompok 5. Kali ini, kami akan membahas tentang kurikulum pendidikan di negara Cina. Kelompok kami terdiri dari Andika Rizky Pradana, Pratiwi Oktavia Hamzah, Rita Ardani, dan Jessica Cesaria Putri. Pendapat Konfusius yang berbunyi, orang-orang belajarlah yang menjadi pejabat. Kutipan tersebut menekankan bahwa orang yang ingin maju dan sukses dalam hidupnya harus mau belajar. Dan hal ini menjadi salah satu landasan pendidikan di Cina selama lebih dari 2000 tahun. Pendidikan di Cina sampai saat ini masih sangat dipengaruhi oleh kebudayaan kuno yang dimilikinya, terutama ajaran Taoisme dari Lao Tse dan Konfusianisme dari Konfusius. Taoisme atau jalan Tuhan menjadi bagian penting yang mempengaruhi filosofi kehidupan masyarakatnya sampai saat ini. Masyarakat Cina mengintegrasikan keberadaan Tuhan atau dewa sebagai zat yang mendasari tingkah laku dan nilai-nilai kehidupan mereka untuk menjadi orang yang berhati mulia dan menghormati sesama. Ajaran Konfusius mengenai li atau etika dan kewajiban juga sangat mempengaruhi filosofi pendidikan masyarakat Cina. Ajaran ini mendasari bahwa pendidikan diawali oleh keluarga melalui pembentukan kebiasaan sejak dini dan dilanjutkan dengan pendidikan formal di sekolah oleh negara. Kemampuan siswa Cina dalam penguasaan teori sudah teruji dalam berbagai kejuaraan sains internasional. Akan tetapi, muncul masalah lain seperti rendahnya keterampilan praktis, kekakuan dalam menyelesaikan masalah, dan melemahnya pertimbangan moral. Permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian mendorong pemerintah Cina untuk melakukan reformasi di bidang pendidikan. Reformasi kurikulum pendidikan di Cina terdiri dari 8 tahapan. Tahap 1 di tahun 1949 sampai 1952. Tahap 2 di tahun 1953 sampai 1957. Tahap 3 di tahun 1957 sampai 1963. Tahap 4 di tahun 1964 sampai 1976. Tahap 5 di tahun 1977 sampai 1980. Tahap 6 di tahun 1981 sampai 1984. Di tahap 7 tahun 1985 sampai 1998. Dan tahap terakhir, tahap 8, dari tahun 1998 sampai sekarang. Sistem pendidikan di Cina. Manajemen kurikulum di Cina terbagi dalam 5 tingkat, yaitu 1. Kementerian Pendidikan, 2. Dinas Pendidikan Provinsi, 3. Dinas Pendidikan Kota, 4. Dinas Pendidikan Kecamatan, dan 5. Sekolah. Pemerintah daerah, mulai dari provinsi, kota, dan kabupaten diperbolehkan merancang mata pelajaran muatan lokal yang disesuaikan dengan keadaan wilayahnya. Namun, harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Implementasi pembelajaran diserahkan kepada sekolah dengan tetap berpatokan kepada kurikulum dari pusat dan daerah. Jenjang pendidikan di Cina terdiri atas 4 sektor, yaitu Basic Education, Technical dan Vocational Education, Higher Education, dan Adult Education. Di samping itu, juga terdapat pendidikan prasekolah yang materinya meliputi permainan, olahraga, kegiatan kelas, observasi, pekerjaan fisik, serta aktivitas sehari-hari. Kurikulum pendidikan dasar. 1. Pendidikan dasar di Cina terdiri dari tingkat SD dan SMP. 2. Tidak ada ujian nasional sebagai syarat kelulusan SD. Meski demikian, setiap siswa harus memiliki prestasi yang menonjol sejak kelas 1 SD hingga kelas 3 SMP untuk dapat masuk ke SMA unggulan yang disediakan oleh pemerintah provinsi. 3. Biaya pendidikan untuk SD dan SMP seluruhnya gratis jika siswa merupakan satu-satunya anak dalam keluarga. Itu semua dalam rangka kebijakan satu anak dan diberlakukan untuk siswa dari etnis Han yang merupakan etnis mayoritas. Kurikulum di sekolah dasar Cina. Kurikulum di SD dibagi menjadi 2, yaitu untuk SD awal dan SD lanjutan.
SD awal terdiri dari kelas 1 dan 2, sementara SD lanjutan adalah kelas 3 sampai kelas 6. Seluruh pelajaran di SD menggunakan guru kelas, kecuali untuk mata pelajaran seni dan olahraga. Jumlah siswa setiap kelas mencapai 60-90 orang, terutama di kota-kota besar. Dalam setahun, pembelajaran efektif di sekolah dilaksanakan selama 40 minggu. Beban pelajaran per minggu untuk tingkat SD awal adalah 26 jam, SD lanjutan 30 jam. Setiap jam pelajaran berlangsung selama 30 menit untuk SD awal dan 35 menit untuk SD lanjutan. Sekolah diadakan pada hari Senin sampai Jumat mulai pukul 7 pagi sampai setengah 5 sore. Mata pelajaran untuk kelas awal yaitu pendidikan karakter moral dan kehidupan sehari-hari, bahasa Cina, pendidikan jasmani, matematika, dan seni. Selanjutnya untuk kelas lanjutan ada pendidikan karakter moral dan sosial masyarakat, bahasa Cina dan sastra, pendidikan jasmani, matematika, sains, bahasa asing, seni, dan kegiatan praktek komprehensif. Mata pelajaran pendidikan moral dan kewarganegaraan. Berdasarkan buku pegangan yang dibuat oleh pemerintah pusat, untuk tingkat SD awal, bentuk pelajaran ini berupa pendidikan moral dan kehidupan sehari-hari atau life skill. Di sini siswa diajari untuk mengembangkan kebiasaan pribadi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Siswa diharapkan memiliki karakter kepribadian, tingkah laku, dan moral yang sesuai dengan norma masyarakat Cina. Pada tingkat SD lanjutan, pelajaran ini dikembangkan menjadi pendidikan moral dan sosial masyarakat. Di sini siswa mulai belajar mengenai tindakan dan sikap dalam berhubungan dengan masyarakat yang lebih luas. Mata pelajaran pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan salah satu dari 3 pelajaran utama yang dianggap paling penting oleh pemimpin Mao. Setiap pagi sebelum memulai pelajaran, selama 1 jam, seluruh siswa terlebih dahulu melakukan senam bersama di lapangan sekolah. Pada intinya, sebelum melakukan aktivitas otak atau belajar, siswa harus melakukan aktivitas fisik terlebih dahulu bahasa Mandarin dan sastra. Dalam pelajaran bahasa Mandarin, siswa juga mempelajari karya sastra asing, namun tetap dalam bahasa Mandarin. Hal ini dimaksudkan agar memiliki pengetahuan yang lebih luas, tetapi tetap menekankan pada kecintaan dan kebanggaan pada negaranya sendiri. Masyarakat Cina sangat menghargai dan bangga dengan budaya yang dimilikinya, terutama dalam bidang seni dan sastra. Sehingga anak sejak usia balita pun sudah dibiasakan untuk menghafal puisi 4 baris yang merupakan budaya klasik Cina. Mata pelajaran pendidikan seni menjadi mata pelajaran seni suara dan mata pelajaran seni rupa, tergantung kebijakan masing-masing sekolah. Pelajaran seni memiliki proporsi 9-11% pada kurikulum. Oleh karena itu, kemampuan memainkan piano menjadi bagian dari pendidikan calon guru PAUD dan SD. Mata pelajaran kegiatan praktek komprehensif merupakan mata pelajaran khusus, yaitu kegiatan praktek komprehensif atau integrated practicum. Mata pelajaran ini telah terintegrasi teknologi informasi sebagai mata pelajaran wajib pada pendidikan sekolah dasar, kelas atas, dan menengah. Pembelajaran berbasis penelitian, layanan sosial, dan praktek masyarakat, pekerjaan produktif, dan pendidikan teknis. Dalam 1 tahun ajaran, pendidikan keterampilan diberikan selama 1 minggu, dapat dilakukan selama 1 minggu per tahun atau dijadikan 1 dan dilakukan langsung selama 3 minggu. Hal ini merupakan pilihan dari masing-masing daerah. Sebagai contoh, pendidikan keterampilan yang dilakukan di desa adalah bercocok tanam, sementara di daerah industri keramik dengan praktek langsung di pabrik keramik. Kurikulum pilihan. Diberlakukannya kurikulum pilihan dalam struktur kurikulum Cina adalah dalam rangka menanggapi kesenjangan besar antara daerah pedesaan dan perkotaan, antara wilayah timur dan barat, antara etnis mayoritas dan minoritas, dan antar sekolah dalam wilayah yang sama atau kota, dalam hal perencanaan, kurikulum, implementasi, dan manajemen. Struktur kurikulum sebelumnya dalam pendidikan dasar sangat sentralistik dan ditandai dengan keseragaman. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kebutuhan belajar beragam murid yang sosial, ekonomi, dan budayanya beragam. Peningkatan kurikulum pilihan berarti tidak hanya menawarkan mata pelajaran lebih elektif, tetapi juga otonomi yang lebih dalam
mengadaptasi kurikulum dengan konteks lokal atau spesifik dan partisipasi yang lebih aktif dalam kurikulum dalam proses pengambilan keputusan oleh otoritas lokal, sekolah, guru, dan murid. Peningkatan pilihan dalam struktur kurikulum bisa dilihat dari berikut ini. Pada sisi murid, siswa memiliki pilihan yang lebih besar pada mata pelajaran elektif yang tersedia dalam kurikulum lokal dan berbasis sekolah. Kebebasan yang lebih besar untuk mata pelajaran pilihan terdapat kurikulum SMA. Siswa termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan kurikulum sekolah pada mata pelajaran yang mereka pilih. Pada sisi guru, guru memiliki pilihan yang lebih besar pada isi kurikulum dalam melaksanakan standar kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Guru memiliki partisipasi yang lebih aktif dalam pengembangan kurikulum, terutama mata pelajaran berbasis sekolah. Dan guru memiliki lebih bebas pilihan pendekatan untuk mengajar serta otonomi yang lebih besar dalam menerjemahkan kurikulum standar dan struktur ke dalam praktek pengajaran di kelas. Perbandingan sistem pendidikan Indonesia dengan Cina. Yang pertama, sistem pendidikan Cina lebih terbuka. Kedua, guru diklasifikasi berdasarkan kualitas. Yang ketiga, siswa bebas mengevaluasi kualitas guru secara objektif. Sekian dan terima kasih.